stigma atau asumsi yang belum jelas kebenarannya. Betul bahwa pedas Metro, betul-betul pedas Metro. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi konten kita kali ini tentang Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ya, dia itu kan menteri ya, pejabat publik ya, mestinya nggak usah mengeluarkan pernyataan tentang politik gitu. Tapi akhirnya dia tetap ngeluarin itu, kalau nggak salah itu di Thariqah At-Tijani ya. Ada cuplikan videonya. Pertama sama netizen itu diedit mukanya Caimin sama Anies Caimin ya, tentang politik menjual agama. Nah, sekarang diedit lagi Ganjar, karena Ganjar itu azan. Lu lihat no. Ya ini menak udahlah ngurusin menteri agama aja gitu, nggak usah ngurusin politik. Ya kan Anda pejabat publik Pak Menteri. Ya kan? Nah, itu dari saya loh Pak Menteri rakyat ya. Itu kemarin jamaah haji gimana ya, tapi ya namanya Pak Menteri ya. Tapi ya gitu. Ya. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Menggunakan agama, nah itu sama no. Iya, Caimin Anies mungkin yang dimaksud. Nah, jangan dong Pak Menteri Agama. Iya, akhirnya semua kena. Semua ini perlu agama Pak Menteri Agama. Iya, akhirnya kan ketampol sendiri. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Jangan dipilih lah, itu pernyataan politik. Bapak kan hadir di sana di acara At-Tijani, Thariqah At-Tijani kalau nggak salah ya. Terus apa hubungannya sama politik? Bapak kan datang sebagai Menteri Agama, bukan sebagai jurkam, apalagi buzzer. Bapak kan Menteri Agama. Dan ini juga ternyata diperhatikan sama Metro TV guys. Nah, dibahas sama Metro TV nih. Kena gas kan lah akhirnya lu Pak Yakut. Ya nih narasinya Metro TV nih. Kita dengerin ya narasinya Metro TV nih. Bismillahirrahmanirrahim. pejabat publik sejatinya telah dipercaya oleh rakyat atau publik sebagai penyelenggara negara. Mereka diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan publik melalui penyelenggaraan pelayanan yang baik. Nah, pejabat publik itu untuk kepentingan publik, bukan kepentingan sekelompok. Presiden itu milik rakyat, bukan milik partai.
Ya emang kalau udah cara berdemokrasi salah dari presidennya ya bisa semuanya salah ya. Apakah begitu Pak? Nah ini Yang mesti menjadi prioritas utama pejabat publik ialah bagaimana menguatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan dan program yang mereka inisiasi. Nah, perbaiki program-program, ya kan, tentang bagaimana kebijakan publik, supaya publik bukan malah bernarasi seperti ini. Ini namanya narasi kontraproduktif, kata Metro nih, ya. Karena itu, menjadi aneh kalau seorang pejabat publik masih gemar berpolitik praktis. Ya nggak aneh kalau di Indonesia. Ya, tapi ya kan ketampol sendiri. Ketampol sendiri, no. Di atasnya sekarang foto Ganjar. Kemarin sempat ada foto Anies ya, sama Caimin. Orang mau bilang ini, nah, mestinya udah nggak usah Menteri Agama nggak usah ngomongin politik, kan gitu ya. Nih. Dengan perilaku itu, dia tak hanya sedang mengkhianati kehendak rakyat, tapi juga memberikan teladan buruk dalam berdemokrasi. Mengkhianati rakyat dan memberikan teladan buruk kepada demokrasi. Contoh yang buruk, diajar Metro kan. Dengan berpolitik praktis, sesungguhnya ia telah mempertontonkan dominannya keberpihakan dia kepada kepentingan individual atau kelompok, alih-alih mementingkan kepentingan publik. Nah itu pejabat publik sekarang emang begitu, termasuk kami menduga di aparat penegak hukum. Semuanya ada kepentingan. Lanjut. Ironisnya yang seperti itu banyak di negeri ini. Contoh teranyar, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diduga telah berpolitik ketika pada Minggu 3 September secara tiba-tiba merilis keterangan resmi atas nama kementerian, tetapi isinya sangat bertendensi politik. Nah, diundang atas nama kementerian, tapi pidatonya tendensi politik. Jangan dong. Dalam rilis itu, dia meminta agar masyarakat tak memilih sosok pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik di Pilpres 2024. Yakut juga meminta publik lebih jeli dalam menentukan pilihan, terlebih sosok yang pernah memecah belah umat. Jika itu disampaikan dalam konteks untuk mengerek literasi politik publik, agar pemilu 2024 bisa berjalan lebih jujur, adil, dan bermartabat, tentu itu sesuatu yang bagus. Apabila benar seperti yang dikatakan juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi, bahwa ucapan Menteri Agama itu lebih dimaksudkan untuk menjaga kerukunan antar umat saat berlangsungnya kontestasi pemilu, tentu itu sangat menyejukkan. Namun, persepsi publik tak bisa diatur-atur. Ketika Menak memilih diksi, jangan memilih pemimpin yang pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya, dan sosok yang pernah memecah belah umat, tidak bisa dimungkiri ada nuansa tuduhan di situ. Betul. Ada sebuah tendensi politik yang kuat untuk menyerang sosok tertentu yang selama ini memang selalu distigmakan seperti itu. Nah, ini bisakah diartikan menepuk air ya terpercik ke muka sendiri akhirnya kan Pak? Iya. Kalau niatnya ingin menjaga kerukunan umat, kenapa harus menggunakan narasi yang justru kontraproduktif? Kalau dalam istilah sepak bola, Yakut terjebak offside. Ia berbicara dan bertindak melampaui garis tupoksinya sebagai pejabat publik. Dengan kalimat tersebut, Pak Menteri malah mirip perilaku buzzer. Nah, offside Pak Menteri udah mirip buzzer. Kaum pendengung di media sosial yang selalu menyerang targetnya dengan stigma-stigma negatif yang sesungguhnya tidak bisa dibuktikan. Kelompok yang kerap asal hantam hanya berbekal secuil informasi atau rumor yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sungguh sayang, Menak dengan sadar telah mendegradasikan posisi dan kapasitasnya dia sebagai seorang menteri. Nah, menurunkan memang. Menteri mestinya ngomongin kebijakan publik, apalagi itu di acara keagamaan Thorigo Atijani. Nggak usah ngomong begitu. Nih sekarang kena juga ya. Seorang pejabat publik yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mendidik masyarakat menjadi sekadar seperti buzzer yang biasanya bekerja berdasarkan bayaran.
Dengan kapasitasnya itu, Yakult seharusnya tak ikut-ikutan latah mengglorifikasi stigma negatif seorang tanpa pembuktian dan klarifikasi. Iya, jangan kayak buzzer gitu. Iya, masa sih menteri rasa buzzer? Meski dia lawan politik sekalipun. Semestinya ia cari tahu dulu, tabayun, perihal yang dia tuduhkan atau ucapkan. Akan sangat buruk dampaknya apabila seorang tokoh dan pejabat publik melempar ajakan ke masyarakat hanya berdasarkan rumor, stigma, atau asumsi yang belum jelas kebenarannya. Betul bahwa Pedas Metro, betul-betul pedas. Pedas Metro. ajakan ke masyarakat hanya berdasarkan rumor, stigma, atau asumsi yang belum jelas kebenarannya. Betul bahwa penggunaan politik identitas sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi serta persatuan bangsa. Tidak ada secuil pun pembenaran bagi kita untuk dekat-dekat dengan cara berpolitik semacam itu. Namun, sesungguhnya jauh lebih berbahaya ketika kita berpolitik dengan seolah-olah menolak politik identitas, tetapi pada praktiknya terus-terusan menggunakan isu dan stigma itu untuk menjatuhkan lawan demi sekadar memenangi kontestasi politik 5 tahunan. Iya, jadi kalau orang lain nggak boleh politik identitas, akhirnya kan kena juga Ganjar Iya, jangan deh, jangan. Sebagai menteri jangan rasa buzzer. Kalau begini kan kata Metro ya, kata Metro nih, ya menterinya udah kayak buzzer, mendegradasi. Bukan teladan yang baik untuk demokrasi, Pak Menteri Agama nih. Siapa sih yang milih Menteri Agama? Ayo. Udah ya, gitu aja gue ya. Ayo tuh. Pak Ganjar sholat, begitu sholatnya tadi kita bahas ya. Begitu sholatnya. Udah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri rasa buzzer. Masa begitu? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.